Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susmita Salsabila Ridwan. Saya Nia Ramadhani. Untuk menyelesaikan tugas mata kuliah marketing manajemen, Kami di sini akan sedikit menjelaskan tentang materi diferensiasi dalam manajemen pemasaran. Jadi dalam manajemen pemasaran itu tuh ada strategi, taktik, dan juga value. Nah, dalam taktik ini tuh salah satunya adalah diferensiasi. Nah, mengapa diferensiasi itu penting? Jadi perubahan yang terjadi pada dunia bisnis yang semakin tidak menentu membuat setiap perusahaan yang ingin memenangkan persaingan dan sukses di abad ini itu harus menerapkan konsep diferensiasi produk. Karena dengan demikian, perusahaan itu dapat menggunakan seluruh sumber daya dan keunggulan yang ada dalam memanfaatkan segala perubahan untuk memenangkan persaingan. Diferensiasi ini tuh sangat penting dan cocok sebagai kunci sukses dalam perusahaan perbankan. Perusahaan dalam menjalankan usahanya harus menerapkan diferensiasi, di mana diferensiasi merupakan salah satu jenis keunggulan bersaing yang bisa dimiliki perusahaan, karena diduga penerapan diferensiasi produk sangat berpengaruh terhadap kepuasan konsumen di suatu perusahaan. perusahaan harus terus berusaha menciptakan keunggulan baru dan fokus pada pembangunan keunggulan pelanggan. Karena hal tersebut akan memberikan nilai dan kepuasan yang tinggi pada pelanggan, yang dapat menciptakan loyalitas pelanggan dengan wujud pembelian berulang yang tinggi. Dengan demikian, perusahaan akan mendapatkan profit yang tinggi dan tercapainya target yang telah ditentukan oleh perusahaan. Simpelnya, diferensiasi itu seperti ketika kamu pertama kali melihat gambar ini, fokusmu akan mengarah ke objek apel yang berwarna hijau. Karena ia berbeda dibanding objek lainnya yang terlihat biasa karena banyak sekali apel yang berwarna merah. Begitu pula sebaliknya pada gambar yang satu ini, objek yang berbedalah yang pertama kali menarik perhatian kita dan ini juga termasuk ketika pembeli memilih produk yang akan ia beli. Yap, begitulah diferensiasi itu penting dalam manajemen pemasaran karena berfungsi sebagai strategi untuk menciptakan perbedaan yang signifikan pada produk ataupun jasa sehingga dapat menarik perhatian konsumen dan memberikan keunggulan untuk bersaing terhadap pesaing. Jadi ada beberapa alasan kenapa strategi diferensiasi itu adalah strategi yang paling ampuh. Diferensiasi itu akan memperpanjang siklus hidup suatu produk. Suatu produk pasti akan mengalami siklus decline atau penurunan. Jadi pada prinsipnya itu tuh sebelum terjadi penurunan di dalam pemasaran produk ataupun jasa dalam perusahaan perlu dilakukan diferensiasi supaya penjualan di dalam pemasaran meningkat kembali. Diferensiasi akan membuat produk atau jasa lebih diingat oleh konsumen dan lebih melekat di benak nasabah ataupun pelanggan. Manajemen pemasaran berfokus pada bagaimana perusahaan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan cara yang lebih efektif dibandingkan pesaing. Diferensiasi memainkan peran penting dalam manajemen pemasaran. Yang pertama, segmentasi pasar. Diferensiasi memungkinkan perusahaan untuk menargetkan segmen pasar tertentu dengan produk atau layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Yang kedua, penetapan posisi atau positioning. Dengan diferensiasi, perusahaan dapat menetapkan posisi unik di pasar yang memudahkan konsumen untuk mengenali dan mengingat produk mereka.
Posisi ini membantu dalam menciptakan persepsi positif di benak konsumen. Yang ketiga, keunggulan bersaing. Diferensiasi yang berhasil dapat menjadi keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh pesaing. Hal ini dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan keuntungan. Yang keempat, strategi pemasaran. Diferensiasi menjadi dasar dalam mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, termasuk penentuan harga, promosi, dan distribusi yang sesuai dengan nilai unik yang ditawarkan produk. Yang kelima, kepuasan pelanggan. Dengan menawarkan produk atau layanan yang unik dan berkualitas tinggi, diferensiasi membantu meningkatkan kepuasan pelanggan dan menciptakan hubungan jangka panjang. Pemasar dapat mengidentifikasikan merek berdasarkan beberapa variabel, yaitu bersaing dalam biaya, yaitu pemasar menghasilkan produk harganya murah dibanding pesaing. Selain itu, pemasar juga menawarkan beberapa keuntungan yang akan didapat oleh konsumen jika mereka menggunakan produknya. Selanjutnya, bersaing dalam hal biaya perusahaan juga dapat melakukan diferensiasi personel, yang artinya perusahaan bisa memperkerjakan tenaga yang lebih terlatih, misalnya dalam perusahaan jasa. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan, dengan mendatangkan ahli, atau kerjasama dengan jasa konsultan dalam bidang pelayanan, serta menetapkan standar layanan yang harus dilakukan oleh para pegawai dalam melayani pelanggan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh kepuasan daripada nasabah sehingga mendatangkan loyalitas dari pelanggan terhadap perusahaan. Selanjutnya, pemasaran juga dapat melakukan diferensiasi saluran, yaitu perancang dapat merancang cangkupan, keahlian, dan kinerja saluran distribusi mereka secara lebih efektif dan efisien. Misalnya, suatu produk makanan ringan didistribusikan bukan melalui supermarket atau toko-toko, tetapi melalui orang atau sebagian besar mahasiswa untuk bekerja sama memasarkan dan mendistribusikan produknya. Hal ini lebih efisien daripada menitipkan produk tersebut di supermarket. Yang selanjutnya, bersaing dalam diferensiasi citra atau image. Dalam hal ini, perusahaan dapat mengukur citra yang lebih kuat dan menarik. Misalnya sabun Lux, mengukir citranya dengan cara bekerja sama dengan artis papan atas sebagai model bintang iklan untuk produk tersebut. Dalam hal ini, perusahaan iklan membangun image bahwa produk sabun tersebut adalah produk sabun yang eksklusif karena merupakan sabun yang dipakai artis papan atas atau sabun para bintang. Salah satu contoh produk terkenal, yaitu iPhone. Dia juga menerapkan strategi diferensiasi, sehingga dia bisa sukses dan terkenal hingga saat ini. Nah, strategi yang digunakan oleh Apple Inc. untuk iPhone itu tuh dalam analisis strategi diferensiasi itu dari desain dan kualitasnya itu, iPhone dikenal dengan desain yang elegan dan material berkualitas tinggi. Apple memastikan setiap detail dirancang dengan hati-hati untuk menciptakan produk yang premium. Dan yang kedua itu ekosistem terintegrasi. Apple menciptakan ekosistem yang terintegrasi dengan produk lain seperti MacBook, iPad, Apple Watch, dan layanan seperti cloud. Ini memberikan pengalaman pengguna yang mulus dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang ketiga itu ada inovasi teknologi. Apple selalu berusaha untuk menjadi pionir dalam teknologi baru. Fitur-fitur seperti Face ID, kamera berkualitas tinggi, dan teknologi AR atau augmented reality adalah beberapa inovasi yang membedakan iPhone dari produk pesaing. Yang keempat,
ada sistem operasi yang eksklusif. iPhone menggunakan iOS, sistem operasi yang eksklusif untuk perangkat Apple. Ini memberikan kontrol yang lebih besar terhadap pengalaman pengguna dan memungkinkan optimasi yang lebih baik antara perangkat keras dan perangkat lunak. Yang kelima, merek dan pemasaran. Apple berhasil menciptakan citra merek yang kuat dan eksklusif. Pemasarannya efektif termasuk kampanye iklan yang kreatif dan peluncuran produk yang menarik, membantu memperkuat posisi iPhone sebagai produk premium. Yang keenam itu layanan pelanggan dan purna jual. Apple itu dikenal dengan layanan pelanggan yang unggul dan dukungan purna jual yang solid, termasuk Apple Care dan Apple Store yang tersebar di seluruh dunia. Dengan strategi diferensiasi ini, Apple berhasil membedakan iPhone dari produk smartphone lainnya dan mempertahankan posisi sebagai pemimpin di pasar smartphone. Begitulah betapa pentingnya diferensiasi suatu produk. Dengan strategi ini pula, Apple bisa sukses dan tidak khawatir dengan persaingan harga. Strategi ini juga bisa diterapkan agar bisa menjadi pembeda dan keunggulan tersendiri bagi produk kalian. Sekian dari kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.